Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Tilia Bella Saudara, dan tadi kita sudah sama-sama menyaksikan pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, dan yang ada di layar kaca Anda saat ini adalah posisi di mana nanti para wakil menteri akan berfoto bersama di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Tampaknya kita masih akan menunggu para wakil menteri untuk keluar beserta juga dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka untuk kemudian berfoto bersama. Dan saya sudah terhubung dengan Ahmad Khoirul Umam, pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik. Selamat sore Mas Umam. Selamat sore Mbak Bella. Mas Umam, tadi kita sudah saksikan bersama-sama ada 56 wakil menteri yang sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada sore hari ini. Bagaimana Mas Umam melihatnya? Apakah angka 56 wakil menteri ini dinilai cukup besar untuk mengisi kursi wakil menteri di Kabinet Merah Putih? Merah Putih maksud kami. Iya, memang secara number jumlah 50 dalam konteks ini wakil menteri yang kemudian akan melekat pada sekitar 48 kementerian memang tergolong cukup banyak dalam perbandingan sejarah kementerian negara di Indonesia. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah bagian dari realitas politik pasca amandemen Undang-Undang Kementerian Negara, sehingga kemudian secara jumlah kemudian nomenklatur seperti apa diserahkan sebagai bagian dari hak prerogatif dari presiden. Dan tentu ada sejumlah justifikasi yang dihadirkan oleh pemerintahan baru mengapa ada misalnya menteri koordinator yang memiliki wakil menteri koordinator, ada juga yang tidak. Kemudian ada menteri yang wamennya hanya satu, ada yang dua, ada yang tiga. Tentu masing-masing memiliki justifikasi dengan tugas pokok yang fungsi yang berbeda-beda. Tetapi tentu ini menjadi sebuah laboratorium bersama. Apakah kemudian dengan pendekatan seperti ini kinerja pemerintahan bisa bergerak lebih efektif, ataukah justru akan menghadirkan tantangan terkait dengan overlapping kewenangan, bagaimana kemudian problem koordinasi dalam konteks pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian baru bisa kemudian kita baca at least dalam rentang 3 bulan ke depan sampai kemudian 6 bulan pertama pemerintahan baru, Mbak Bella. Kalau tadi Mas Umam mengatakan 3 bulan pertama berarti 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran dan juga jajaran Kabinet Merah Putih pasti akan disorot oleh masyarakat. Terlebih dengan adanya kementerian yang banyak dan juga wakil menterinya. Bagaimana Mas Umam, bagaimana agar para menteri dan juga jajaran kabinet ini bisa membuktikan diri, apa yang harus dilakukan di 100 hari pertama? Ya, dalam konteks kinerja pemerintahan, memang ada hal-hal yang sangat teknis, tetapi memiliki impact yang sangat strategis, terutama bagi nomenklatur kementerian baru yang memang betul-betul menjadi sebuah ikon baru, bahkan kalau misal dianggap itu sebagai pecahan dari kementerian lama, maka yang bisa dilakukan adalah segera menyusun materi draft perpres yang kemudian diajukan kepada Setnek, Setnek kemudian nanti akan diajukan kepada Presiden, dan lain selanjutnya, proses selanjutnya untuk setidaknya memberikan kepastian bagaimana kemudian nomenklatur kelembagaan dari kementerian baru tersebut. Setelah kemudian itu dilakukan, kalau misal memang kementerian itu betul-betul baru, maka kemudian akan ada satu kebutuhan untuk menciptakan perpres lagi yang akan menjadi landasan bagi kelembagaan, terutama terkait dengan konteks bagaimana kemudian kepegawaiannya diambil dari kelompok yang mana, berasal dari kelembagaan mana saja, speknya seperti apa, dari kedeputian berapa, kemudian dari jenis dirjen yang mana dari pemerintahan sebelumnya dalam konteks kementerian sebelumnya. Semua itu akan menjadi sebuah tugas dalam konteks konsolidasi pemerintahan baru dengan nomenklatur yang berbeda, dan secara legal formal memang perumusan perpres yang akan menjadi sebuah
keabsahan ya, sekaligus juga akan membentuk secara legalitas bagaimana kemudian kementerian baru itu akan dijalankan, itu yang kemudian menjadi penting bagi terutama menteri-menteri baru yang tadi pagi dilantik. Tetapi kemudian sekali lagi bagi kementerian yang sudah existing, kementerian lama seperti Menteri Keuangan, kemudian Kementerian ATR BPN misalnya, atau kementerian-kementerian yang memang secara nomenklatur tidak mengalami perpecahan atau pemecahan kelembagaan, maka kemudian bisa bergerak secara cepat, setidaknya melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah stakeholders di internalnya untuk melakukan renstra. Dari renstra itu kemudian bisa ditentukan apa program prioritas untuk dijalankan 5 tahun ke depan yang memang betul-betul menjadi bentuk penerjemahan dari asta cita atau apa yang digariskan oleh presiden terpilih hasil produk dari pemilu 2024 yang lalu. Nah, ini yang kemudian perlu dihitung secara cermat oleh masing-masing pihak, baik terutama dari menteri yang memang secara kelembagaannya betul-betul sudah existing, tidak mengalami perubahan nomenklatur kelembagaan, ataupun kementerian baru yang memang menjadi pecahan dari kementerian lama atau memang betul-betul baru. Maka langkah-langkah ini yang tampaknya perlu diprioritaskan ke depan. Mbak Bella. Nah, apakah dalam 100 hari beberapa hal tersebut dapat dilakukan terutama untuk kementerian baru? Ditahan dulu Mas Umam, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.